Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan dalam bimbingan kelompok. Dalam pembahasan kali ini, perlu teman-teman tekankan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok tidak perlu atau nggak harus yang namanya formal dan juga tidak perlu menggunakan kata bahasa yang baku. Yang penting masih sopan dan santun serta bisa menggunakan kata yang lebih bisa diterima. Misalnya mengganti kata aku menjadi saya, mengganti kata kalian dengan teman-teman, Ananda, Adinda, atau adik-adik, atau murid-murid, atau ibu bapak, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Nah, di langkah-langkah ini kita akan membahas tentang poin-poin apa saja yang wajib dan yang perlu ada dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Nanti di akhir teman-teman akan melihat contoh pelaksanaan bimbingan kelompok dalam bentuk video ya. Nah, seperti yang tadi sudah ada dalam pembahasan slide sebelumnya, dalam video sebelumnya, kalau bimbingan kelompok itu terdiri dari 4 tahapan. Ada tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan juga tahap pengakhiran. Di tahap pembentukan ini, teman-teman perlu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anggota kelompoknya tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok agar mereka tuh tahu dan gak kehilangan arah dalam pelaksanaannya. Nah, di poin ini ada juga yang namanya teknik penstrukturan. Nah, teknik penstrukturan adalah cara yang dilakukan oleh pemimpin kelompok untuk memberikan pemahaman kepada anggota kelompok tentang apa itu bimbingan kelompok dan juga teknis pelaksanaan bimbingan kelompok. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, pada penstrukturan ini teman-teman nggak perlu menjelaskan secara detail atau secara teoritis tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang penting cukup mereka jadi tahu dan mereka jadi paham bimbingan kelompok apa dan mereka harus ngapain. Nah, selanjutnya, eh, penstrukturan ini juga terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, penstrukturan penuh, di mana semua informasinya, baik itu di poin 3, 4, 5, dan 6, disampaikan seluruhnya oleh oleh pemimpin kelompok. Sedangkan penstrukturan sebagian adalah ketika salah satu di antara poin 3, 4, 5, 6 ada keterlibatan dari anggota kelompok. Misalnya anggota kelompok mengemukakan pendapatnya, atau memberikan pandangannya tentang salah satu poin di antara tersebut. Nah, kita coba ya, di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, teman-teman juga bisa leluasa dalam memberikan tambahan gitu, atau ya intinya fleksibel. Yang penting adalah di bagian tahap pembentukan ini, teman-teman bisa mengajak anggota kelompok atau bisa membuka peluang agar dinamikanya berjalan lebih baik. Kita coba untuk pelaksanaannya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah semuanya sehat? Nah, di sini sudah terlihat sangat ceria nih, sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok nampaknya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman sudah bersedia untuk hadir pada hari ini. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Oke, belum. Nah, jadi kegiatan bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konselingnya teman-teman diberikan dalam setting kelompok dan kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan tentunya dengan menggunakan dinamika kelompok. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini agar teman-teman memiliki pengetahuan baru terkait dengan topik yang dibahas dan juga agar teman-teman lebih berani berinteraksi dan juga berpendapat di muka umum. Cara pelaksanaannya seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita duduk membentuk setengah lingkaran. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Kita akan membahas topik-topik yang nanti akan kita bicarakan. Tentunya saling bertukar pendapat.
Namun, teman-teman, dalam pelaksanaannya ada 4 aturan dasar nih yang harus teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa adanya paksaan. Yang kedua, teman-teman secara terbuka dalam memberikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, apabila nanti dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat informasi yang sifatnya rahasia, secara tidak sengaja terbahas, mohon untuk jangan dikasih tahu ke orang lain, cukup yang tahu kita aja. Yang keempat, ketika nanti teman-teman ingin berbicara, mohon angkat tangannya terlebih dahulu. Setelah sudah dipersilakan, barulah teman-teman boleh berbicara. Mohon untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dan juga bertutur kata serta bersikap yang sopan dan santun. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke, karena kita tadi belum berkenalan, nah karena tak kenal maka ia kenalan, maka kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalan akan dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh teman-teman. Mungkin nanti teman-teman boleh memilih mau dari sisi kanan saya atau dari sisi kiri saya terlebih dahulu. Perkenalan dilakukan dengan menyebutkan nama panggilan dan juga hobinya. Kita mulai ya. Siap teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Hani. Hobi saya masak dan merajut. Nah, boleh silakan dilanjutkan. Nah, pada perkenalan ini teman-teman juga boleh mengganti, boleh kenalan, nyebutin hobi atau nyebutin warna favorit, anak keberapa, rumahnya di mana, itu terserah. Semuanya fleksibel, bergantung dari yang teman-teman butuhkan dari anggota kelompoknya. Setelah selesai, jangan lupa teman-teman memberikan afirmasi positifnya seperti terima kasih untuk perkenalannya teman-teman. Salam kenal semuanya. Di bagian sini, teman-teman juga boleh melanjutkan dengan ice breaking untuk perkenalan atau dengan melanjutkan rangkaian nama. Seperti, oke, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Agar kita lebih kenal satu sama lain dan juga semakin hafal dengan namanya satu persatu, kita main rangkaian nama. Rangkaian nama mau dimulai dari mana? Oke, dari Anda. Nah, nanti rangkaian nama, orang pertama akan menyebutkan namanya, dilanjutkan bergeser nanti ke kiri atau ke kanan. Nah, orang kedua sebelum menyebutkan namanya harus menyebutkan nama orang pertama terlebih dahulu, baru menyebutkan namanya sendiri. Orang ketiga sebelum menyebutkan namanya harus menyebutkan nama orang pertama, orang kedua, baru namanya sendiri. Begitu seterusnya sampai ke orang terakhir. Jelas? Oke, kita coba. For your information, rangkaian nama ini hanya opsional ketika memang sekiranya dibutuhkan. Dan selesai tahap pembentukan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap peralihan. Di tahap peralihan ini, teman-teman perlu memastikan dan meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok sudah paham dan sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dimulai dengan sebelum kita memulai pada tahapan selanjutnya, izinkan saya menjelaskan kembali bahwa di dalam bimbingan kelompok kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan dan kita akan saling berdiskusi tentang topik tersebut. Namun, ada 4 aturan dasar yang perlu teman-teman taati. Yang pertama, secara sukarela dalam berpendapat. Yang kedua, terbuka dalam berpendapat. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia kepada orang lain apabila ada yang terbahas pada pertemuan kali ini. Yang keempat, angkat tangan terlebih dahulu. Setelah dipersilakan, baru teman-teman berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Jelas? Teman-teman sudah siap? Oke, teman-teman sudah siap. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada berbagai macam topik yang bisa kita bahas dan tentunya merupakan topik-topik yang bersifat umum, alias bukan masalah pribadi atau golongan tertentu. Nah, contoh topik-topik yang dibahas bisa seputar tentang prokrastinasi, impulsive buying, manajemen stres, atau misalnya pengelolaan emosi, keterbukaan, penerimaan diri, penghargaan diri, dan sebagainya. Selesai di tahap peralihan. Ketika masuk ke tahap kegiatan, nah, teman-teman bisa memilih
Nah, teman-teman bisa memilih mau melakukan topik tugas atau topik bebas seperti yang tadi. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat yang membedakan antara topik tugas dengan topik bebas hanya di bagian awal dalam penentuan topiknya saja. Kita contohkan yang topik bebas. Nah, setelah tadi sudah ada contoh-contoh, kita masuk ke topik ke tahap kegiatannya ya. Kemudian nanti kita akan membahas topik-topik ini seputar faktor-faktornya, apanya dan lain sebagainya. Dan di sini ada selingan ice breaking. Ice breaking ini posisinya harus di sini, tapi juga bisa diberikan di momen-momen tertentu, misalnya kalau pas lagi pasif, lagi nggak banyak interaksi, biar lebih semangat lagi, boleh di sela-sela ini, boleh di sela-sela poin 14, 15 atau di manapun gitu ya, di momen yang aktif gitu. Oke, kita coba. Nah, teman-teman, itu adalah contoh-contoh dari topik bahasan yang bisa kita bahas. Namun pada pertemuan kali ini saya sudah menentukan topiknya. Dan topik yang akan kita bahas adalah tentang impulsive buying. Nah, kenapa kita membahas tentang impulsive buying? Poin 13. Nah, impulsive buying sekarang sudah mulai merajalela, bahkan sudah mulai meracuni kalangan remaja dengan membeli barang-barang yang mungkin tidak benar-benar dibutuhkan. Dan kondisi ini akan sangat membahayakan tentunya jika sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, untuk itu, maka pertemuan bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas tentang impulsive buying. Nah, teman-teman, bagaimana nih pengetahuan teman-teman atau pengalaman teman-teman tentang impulsive buying? Apa yang teman-teman ketahui atau yang teman-teman pahami tentang impulsive buying? Boleh silakan disampaikan. Nah, di bagian ini, di poin nomor 14, teman-teman bisa bahas tentang apa itu impulsive buying, bagaimana pengalaman mereka tentang impulsive buying, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, yang keempat ciri orang yang impulsive buying karena bisa aja mereka denial, yang kelima dampak dari impulsive buying, yang keenam solusinya biar tidak jadi impulsive buying atau terbebas dari impulsive buying atau terhindar dari orang-orang yang impulsif buying. Nah, semua selesai. Setelah selesai, maka minta mereka untuk berkomitmen. Sampaikan apa yang ingin mereka lakukan terkait dengan impulsif buying dan semuanya harus berbicara. Jangan lupa nanti diberikan penguatan seperti terima kasih teman-teman buat komitmennya yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman semua bisa melakukan dan merealisasikan komitmen ini sehingga tidak hanya diucapkan saja pada saat ini. Oke, itu untuk yang topik tugas. Nah, buat yang topik bebas, jadi teman-teman, itulah contoh-contoh yang topik-topik yang bisa kita bahas dalam bimbingan kelompok. Nah, untuk pertemuan kali ini, topiknya nanti kita pilih nih dari yang ingin teman-teman bahas. Boleh silakan secara bergantian menyampaikan topik-topiknya. Oke, nah dari semua topik-topik yang sudah teman-teman sampaikan, nah kira-kira mana nih yang ingin teman-teman pilih? Mana yang lebih relevan dengan kehidupan teman-teman saat ini? Nah, kita pilih satu, oke. Topik yang dipilih ternyata topiknya Andini nih, pengelolaan stres. Boleh silakan Andini sampaikan kenapa sih kok Andini pengen bahas tentang manajemen stres. Nah, after Andini menyampaikan tentang manajemen stres tersebut, maka semuanya berjalan seperti yang tahap kegiatan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran ini, teman-teman tegaskan kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Untuk itu, saya minta teman-teman untuk bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Terima kasih teman-teman untuk kesan dan pesannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, apakah kita ingin mengadakan bimbingan kelompok lagi di lain waktu?
enggak, oke, enggak masalah. Kalau nanti teman-teman pengen kegiatan bimbingan kelompok lagi, teman-teman bisa menghubungi saya. Atau, oke, boleh mau kapan? Minggu depan di jam yang sama? Oke, siap. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kesediaannya teman-teman untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dan sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir dengan sangat luar biasa. Tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir kita juga perlu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah ada contoh pelaksanaan bimbingan kelompok. Nanti bisa silakan ditonton sendiri. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang ada di Olu dengan mereview kedua video ini. Mana yang lebih baik, mana yang lebih sesuai dengan tahap-tahapannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.